Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummi Latifah dari kelas PAI 6A. Pada video kali ini saya akan sedikit menyampaikan yaitu mengenai peran pendidikan Islam di era globalisasi. Nah, sebelum masuk pada materi tersebut, saya akan sedikit mereview apa sih itu namanya globalisasi. Nah, di sini ada pendapat dari dua tokoh yaitu dari David Head dan juga Anthony MC Krug. Nah, dua tokoh ini berpendapat bahwasanya globalisasi itu memiliki arti kedekatan jarak, kemudian waktu yang menyempit, dan juga pengaruh yang cepat dan dunia yang juga ikut menyempit. Nah, dari pendapat tersebut jika disederhanakan bahwasanya globalisasi itu merupakan melenyapkan dinding dan juga jarak antara satu bangsa dengan bangsa yang lain atau antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, jadi di sini globalisasi itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Entah itu dalam aspek ekonomi, kemudian politik, budaya, sosial, bahkan sampai yang namanya pendidikan. Nah, dalam pendidikan, globalisasi itu ternyata sangat berpengaruh juga, entah itu dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian tujuan, proses, hubungan antara peserta didik dengan pendidik, kemudian ada etika, metode, dan juga yang lainnya yang berhubungan dengan yang namanya pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian misalnya di sini itu dalam hal tujuan pendidikan yang tertuju pada materialisme, sehingga nantinya yang pertama akan ditanyakan oleh orang tua pada anaknya itu apakah sekolah yang dia tempati atau sekolah yang dia gunakan untuk belajar itu bisa menjamin masa depannya nanti atau masa depannya hidupnya nanti. Nah, dalam hal ini belajar itu lebih terfokus pada yang namanya aspek penguasaan ilmu dibandingkan dengan yang namanya siswa itu memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, maka untuk menghadapi dampak yang muncul dari globalisasi tersebut, pendidikan Islam di sini itu memiliki peran penting dan juga cara yang strategis. Nah, karena pendidikan Islam itu menjadi sarana yang paling efektif dan juga yang cocok dalam menghadapi yang namanya globalisasi dunia. Nah, di sini untuk mengetahui di mana sih posisi lembaga pendidikan Islam di era globalisasi, maka kita itu harus mengetahui antara kekuatan dan juga kelemahan, kemudian ada mana sih peluang dan juga tantangan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, sehingga nanti itu pendidikan Islam itu mampu memposisikan yang tepat dalam pergaulan sosial kultural. Kemudian selanjutnya di sini melanjutkan dari penjelasan yang tadi, ada kelemahan yang menjadi tantangan bagi pendidikan Islam. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kualitas lembaga pendidikan Islam itu masih belum memadai. Nah, jika dibandingkan dengan sekolah umum. Jadi di sini seperti misalkan sekolah madrasah. Nah, madrasah itu kan termasuk di bawah pendidikan Islam atau di bawah naungan Kementerian Negara, Kemenak ya. Jadi lembaga pendidikan Islam itu kebanyakan standarnya itu masih di bawah sekolah umum. Kemudian yang kedua, citra lembaga pendidikan itu Islam relatif masih rendah. Kemudian yang ketiga di sini ada gaji guru masih kecil. Nah, karena termasuk sekolah di bawah lembaga Islam, maka gaji guru pun masih terbilang masih rendah dibandingkan dengan guru yang mengajar di sekolah umum. Kemudian yang keempat itu ada kualitas dan juga kuantitas guru belum memadai atau mungkin terlebih
masih kurang memadai ya. Kemudian yang kelima, di sini itu ada latar belakang siswa lembaga pendidikan Islam itu umumnya dari keluarga yang notabene itu keluarga kurang mampu atau menengah ke bawah. Nah, kebanyakan dari mereka itu kemungkinan karena orang menengah ke bawah, maka mereka memilih sekolah di sekolah pendidikan Islam dibandingkan dengan sekolah umum. Dengan alasan kemungkinan itu mereka menganggapnya bahwa sekolah negeri itu biayanya lebih mahal. Padahal jika sekolah lembaga Islam itu biayanya juga lebih mahal juga dibandingkan dengan sekolah umum atau sekolah negeri. Kemudian yang keenam di sini itu ada tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Nah, kemudian yang ketujuh, adanya pengaruh globalisasi pada bidang ekonomi, politik, budaya dan yang lainnya. Yang selanjutnya di sini ada kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja di sini itu tidak bisa kita bendung ya, karena kita bisa melihat dari pengaruh adanya globalisasi, maka kemungkinan kenakalan remaja juga disebabkan dari globalisasi karena mungkin pergaulan yang bebas dan yang lainnya. Dan mungkin juga pengaruh dari orang tuanya, peran dari orang tua juga sangat penting. Makanya kenakalan remaja juga bisa kita hentikan atau bisa kita hilangkan dari yang pertama yaitu peran orang tua yang paling utama. Kemudian yang terakhir di sini ada harapan umat lembaga pendidikan Islam itu melahirkan orang yang alim dan juga intelek. Jadi dari prinsipnya saja sudah beda dengan sekolah umum. Kemudian selanjutnya di sini itu ada peluang pendidikan Islam. Di sini itu yang pertama ada masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang agamis. Nah, karena mayoritas penduduk di Indonesia itu agama Islam, maka kebanyakan dari kita itu masyarakatnya bersifat yang agamis. Namun dalam artian itu masih tetap bisa toleran terhadap perbedaan agama. Kemudian yang kedua di sini itu ada meningkatnya kesadaran agama. Nah, dari beberapa agama yang di Indonesia itu ada, maka dengan adanya pendidikan Islam itu bisa menumbuhkan yang namanya kesadaran agama atau toleran antar agama. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam juga diakui menjadi bagian sistem pendidikan nasional, karena di negara kita itu juga tidak hanya sekolah umum saja yang ada, maka dari adanya pendidikan Islam juga ikut serta dalam membangun atau memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya itu di sekolah yang dalam notabene termasuk di dalam lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang keempat di sini itu ada keimanan dan ketakwaan dalam hidup. Nah, selanjutnya ada meningkatkan status sosial, politik dan bagi para santri. Nah, tidak hanya, jadi yang namanya pendidikan Islam itu tidak hanya sekolah saja, tapi juga ada juga pesantren. Nah, di sini itu dari para santri atau para orang yang tinggal di pesantren itu juga dapat meningkatkan status sosial maupun politik. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, dari adanya pendidikan Islam yang ada di Indonesia juga dapat meningkatkan pendidikan Islam. Nah, dengan adanya tantangan dan juga peluang dari pendidikan Islam untuk mempersiapkan peserta didik akan menghadapi reformasi pendidikan. Nah, dengan adanya dua misi tersebut, maka pendidikan Islam juga memiliki peran yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda yang akan datang nanti, dan tidak hanya memiliki kualitas intelektual yang tinggi, kemudian kepribadian yang tangguh, namun juga akhlak, budi pekerti dan iman yang kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.